Sony Xperia SZ2, HP primadonanya Limba Jepang pada masanya. Sekarang harganya cuma 750-an aja. Seperti biasa, tergantung kondisi HP-nya. Nah, lantas kira-kira HP Sony Xperia SZ2 masih layakkah untuk dipakai di tahun 2024 ini? Yuk langsung aja ke reviewnya. Hai guys, jumpa lagi ke channelnya Imposter Gadget. Nah, di video kali ini saya akan nge-review si Sony Xperia SZ2 di tahun 2024 ini. Ya, seperti biasa, bahas dulu harga dan speknya. Jadi, waktu saya beli HP ini di marketplace Facebook dengan harga awalnya 800 ribuan, terus dealnya ya cuman 750-an aja. Itu pun minusnya IMEI-nya terblokir, udah gitu baterainya udah diganti double power, soalnya baterai yang sebelum diganti itu boros banget. Udah gitu lemnya kurang rapat dan speakernya ini agak sedikit cempreng, tapi nggak cempreng-cempreng banget. Tetapi HP-nya tetapi pas HP-nya ganti baterai double power itu lemnya jadi nempel banget, terus speakernya jadi ya lumayan jernih, dan mungkin speakernya sekalian dibersihin dari debu pas pasang baterainya. Soalnya kan buka baterainya kan di depan bukan di belakang. Ya pada intinya seperti semula lah semenjak ganti baterai, cuman minusnya jadi ke IMEI-nya aja sih yang keblokir. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, untuk harga segitu dapat spek Snapdragon 845 dengan fabrikasi 10 nanometer, layarnya 5,7 inch, IPS LCD Full HD, dan udah dilapisin Gorilla Glass 5, Android 10, stereo speaker atau dual speaker, tidak support handphone jack, dan support USB-C, dan support NFC juga, dan kameranya itu maksudnya kamera depan 5 megapiksel f2,2 dan kamera belakangnya 19 megapiksel f2,0, dan resolusinya itu 4K 30 fps, dan untuk USB-nya masih USB ya, maksudnya udah USB-C, dan untuk baterainya 1080 mAh dengan fast charging sampai 18 watt. Untuk layar depannya bisa dilihat memang udah agak cukup tua, yang di bagian atas dan bawah itu masih cukup tebal sih, tetapi jadi kayak karakter ciri khasnya Sony, dan overall dia ada kayak 2.0, displaynya melengkung ke kiri, kerasa premium banget, dan display depannya sih walaupun bukan paling futuristik, tapi saya suka desainnya benar-benar klasik ya, klasiknya itu keren lah. Dan untuk layarnya sendiri atau displaynya walaupun belum AMOLED, HP mantan flagship lainnya misalnya dibandingin HP barunya harga 1 sampai 2 jutaan sekalipun, ini menurut saya layarnya masih IPS LCD. Ini sih terbaik, pretty much, dan ini nggak kayak HP-HP murah yang bikin matanya perih
atau view angle-nya jelek. Bisa kita lihat tuh sampel bironya itu warna fibernya dan layarnya kelihatan jernih banget. Untuk fingerprintnya sendiri sih menurut saya masih respon dengan cepat, walaupun HP ini belum ada Face ID nya, tapi kadang-kadang suka kepencet ini kameranya, bukan ke fingerprintnya, karena posisi fingerprintnya itu ada di tengah-tengah gitu ya, di bawah kameranya. Jadi kayak kalau mau buka pakai fingerprint ini susah banget, kayak ya kadang-kadang salah pencet lah kayak gitu, walaupun fingerprintnya responsifnya lebih cepat. Nah, untuk visibilitas di bawah paparan sinar matahari ini menurut saya sih nggak terang-terang banget, tapi bisa dilihat dengan kondisi yang sangat kondisi cahaya yang super duper panas banget di daerah Semarang itu masih lumayan kelihatan agak gelap, tapi masih usable. Mungkin gara-gara HP flagship yang bisa bertahan even bertahun-tahun, sekalipun ke depan sekalipun ini masih bisa bertahan. Untuk ketik keyboardnya sih menurut saya masih cukup lancar banget lah, dan untuk speakernya ini menurut saya masih jernih dan agak ngebass, tetapi walaupun speakernya udah jernih lagi dan nggak cempreng-cempreng sama sekali, ini masih terbilang kurang kencang, walaupun volumenya udah 100%. Oke, kalau kalian mau coba ngedengerin speaker dari Sony SZ2 sendiri pakai headset biar ngedengerin lebih detail. Until one day, a young man catches fire. This is Phoenix. You've been knocked down and got up again. In the corner, you're surrounded, no defenders. You've hid your fury and kept it in. But it's time now you ignite and turn to embers. Like a phoenix, you burst in a fire, burn. The thirst and desire, you transform right up in a flash. You spread your wings to rise from the ashes. Phoenix, you burst in a fire, burn. Oke, untuk hasil kameranya gimana sih guys? Dari hasil kameranya dulu, kamera belakangnya dulu. Untuk kamera belakangnya ya, maksudnya untuk kamera belakangnya hasil fotonya masih cukup bagus banget, malah kalau di harganya masih bisa bersaing dengan HP kekininya sekarang yang harganya sekitaran dari 2-5 juta ke atas. Gambarnya masih kelihatan Sony banget, bisa dibilang agak raw tapi masih bagus, dia masih balance warnanya dan dynamicnya masih bagus, detailnya masih jernih dan gambarnya masih kelihatan oke banget. Sama juga dengan foto malamnya, juga dia nggak didetek night mode, tapi ada mode malam hari, walaupun nggak sebagus mode malam hari HP zaman sekarang lainnya, tapi bisa dilihat gambarnya masih oke, yang mana warnanya kadang-kadang lebih prefer di HP ini karena dia nggak terlalu nerangin banget, masih natural dan warnanya, cuman memang dia noise-nya ada, detailnya nggak sebagus HP zaman sekarang yang masih agak soft. Untuk hasil kamera selfie-nya gimana kak? Kalau
Menurut saya asalkan nggak ada cahaya di bawah sinar matahari atau cahaya di belakang subjek masih bagus sih untuk kamera selfie-nya. Dan untuk video recordingnya sih menurut saya masih bagus-bagus banget aja di bawah 1 jutaan ini. Ya hasil videonya ya masih jernih banget. Ya udah gitu udah smooth, dan ini hasil videonya kalau nggak percaya bisa dilihat sendiri. Nah, untuk US experience-nya ini memang walaupun masih menggunakan Android 10, ini masih kerasa smooth banget pas dibuka aplikasi ringan seperti buka e-commerce dan aplikasi sosmed lainnya. Menurut saya masih smooth banget dan kerasa cepat buka aplikasinya. Next, untuk baterainya sendiri sih pas udah diganti double power menurut saya masih awet banget ketimbang baterai yang katanya ori. Dengan pemakaian aplikasi ringan seperti sosmed dan nonton
video dan film lainnya. Sedikit ngambil foto masih bisa bertahan 1 hari penuh dengan screen on time sekitar 6 jam dengan sisa baterai 20%. Kalau mau dihabisin itu sampai ya sekitaran setengah jam atau 7 jam cukup bagus untuk baterainya. Jadi untuk kesimpulannya, apakah Sony Xperia S1 masih layak dibeli atau dipakai di tahun 2024 ini? Ya tergantung kebutuhan masing-masing. Menurut saya sebaiknya kalau mau beli HP limbah Jepang atau HP X-Inter flagship lainnya, lebih baik beli yang becukai yang katanya garansi image seumur hidup. Atau enggak ya kalau mau beli HP bekas mending yang udah garansi resmi, maupun yang X flagship atau maupun HP murah yang garansi resmi lainnya. Yang kalau masih ragu beli HP X-Inter flagship di tahun 2024 ini. Udah gitu HP Sony Xperia S1 yang saya pakai ini pas main game kayak PUBG Mobile dan Mobile Legends atau aplikasi sosmed lainnya, kadang-kadang wifi-nya sering error walaupun wifi-nya penuh. Ya intinya kalau mau beli HP X-Inter itu hoki-hokian atau harus teliti dan lebih detail banget kalau mau beli HP second X flagship. Kalau nggak mau terjadi apa-apa, kalau udah terjadi apa-apa ya misalnya minus LCD sampai MMC memorinya rusak, repot. Belum lagi sekalinya ada spare partnya yang harganya itu nggak ngotak, ya bisa dibilang mahal banget lah, kayak HP Sony, HP Sharp dan LG, sampai HP Samsung seri S yang harganya perintilannya atau spare partnya nggak ngotak. Sekalinya kayak sekalinya beli LCD ini di servis Samsung centernya itu harganya 1 juta ke atas, padahal itu kayak Samsung seri Galaxy S yang jadul, kurang lebih ya seperti itu. Oke, sampai sini dulu untuk video review si Sony Xperia S1 di tahun 2024 ini. Bagi kalian suka video review HP dan tablet second murah, jangan lupa like, komen di bawah ini, dan subscribe ke channelnya Imposter Gadget. Terima kasih udah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.